Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada umat Nasrani di Najran. Dan setelah surat itu tiba, mereka pun memutuskan untuk mengirim 14 utusan yang berasal dari kalangan bangsawan kepada Rasulullah. Setibanya di Madinah, para utusan itu langsung menemui Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah melakukan tanya jawab dengan mereka dan menyeru mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Ketahuilah wahai Muhammad, kami sudah menjadi orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah sebelum kalian ada, ujar mereka kepada Rasulullah dengan nada yang sombong. Mendengar hal itu, Nabi kemudian membantah klaim mereka. Nabi berkata, kalian tidak akan bisa dikatakan telah berserah diri kepada Allah karena ada 3 hal dalam diri kalian. Pertama, kalian menyembah salib. Kedua, kalian memakan daging babi. Dan yang ketiga, kalian mengklaim bahwa Allah mempunyai anak. Kemudian terjadilah debat yang sengit antara beliau dengan para utusan tersebut. Kepada mereka, Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran dan membantah kebatilan mereka dengan hujah yang tidak bisa dipatahkan. Salah satunya Rasulullah SAW menerangkan siapa Isa sebenarnya. Beliau mengatakan kepada para utusan tersebut, sesungguhnya Isa merupakan hamba dan Rasul Allah. Ia adalah kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Mendengar pernyataan itu, mereka kemudian naik pitam dan berkata, pernahkah Anda melihat seorang manusia lahir tanpa memiliki ayah? Jika engkau benar, maka beritahukan kami siapakah dia. Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan firman-Nya sebagai bantahan terhadap mereka. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu jangan engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 59 hingga 60. Firman Allah Azza wa Jalla ini merupakan hujah yang sangat kuat dan tidak bisa dibantahkan. Di dalamnya Allah menyamakan sesuatu yang menurut mereka tidak masuk akal dengan hal yang jauh lebih tidak masuk akal lagi. Karena seruan hingga perdebatan tidak menyadarkan mereka, akhirnya Nabi SAW mengajak mereka untuk bermubahalah. Mubahalah sendiri disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, maka katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 61. Sahabat yang dirahmati Allah, adapun mubahalah merupakan salah satu bentuk penyelesaian ketika perdebatan antara pihak yang benar dan yang salah mengalami kebuntuan. Setiap pihak mendoakan keburukan atau laknat bagi diri sendiri apabila ternyata dirinya salah dan lawannya yang benar. Nabi SAW kemudian menghampiri mereka sambil memegang tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau juga menggendong Al-Hasan dan Al-Husain di balik selimut beliau, sementara Sayyidah Fatimah berjalan di belakangnya. Nabi ingin mengajak utusan tersebut bermubahalah. Nabi berkata kepada ahlul baitnya, saat aku berdoa nanti, maka aminkanlah. Melihat keseriusan dari Rasulullah SAW, maka nyali para utusan dari Nasrani Najran itu pun hilang. Sambil berbisik-bisik mereka mengatakan, janganlah kalian bermubahalah dengannya. Demi Allah, jikalau dia benar-benar seorang nabi, lalu kita saling melaknat dengannya, niscaya kita tidak akan menang. Akhirnya mereka tidak mau bermubahalah dengan Rasulullah. Mereka kemudian berkata kepada Nabi, begini saja, putuskan apa yang engkau mau dari kami selain masuk Islam.
Menanggapi hal itu, Nabi lantas berdamai dengan Nasrani Najran dengan syarat mereka harus membayar jizyah kepada umat Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah kisah mubahalah antara Nabi SAW dengan kaum Nasrani Najran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran terbaik dari kisah ini. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.